Hujan deras menyebabkan sebagian ruas jalan dan mogot Jakarta Barat tergenang air terutama di kawasan Taman Kota Cengkareng pada Senin 12 Januari. Berdasarkan pantauan pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, genangan terjadi di jalur paling kiri dari arah Grogol menuju Kalideres. Ketinggian air mencapai sekira 30 cm sehingga kendaraan dialihkan ke jalur tengah dan arah kanan. Kondisi tersebut memicu kemacetan panjang di sepanjang ruas jalan, bahkan antrian kendaraan mengular hingga flyover wilayah Pesik. Sejumlah pengendara memilih putar balik dan melawan arus lantaran tidak sabar menghadapi kemacetan total. Beberapa sopir mengaku terjebak macet selama puluhan menit tanpa pergerakan berarti. Selain badan jalan, genangan juga merendam area bawah koridor JPO menuju halte Transjakarta Taman Kota. Para penumpang Transjakarta terpaksa melepas alas kaki dan menerobos genangan untuk mencapai halte. Genangan air diketahui berasal dari luapan Kali Mukerfar yang berada di sisi jalan dan Mogot. Selain itu, banjir juga terjadi di akses jalan menuju perumahan Taman Kota. Sejumlah sepeda motor dilaporkan mogok setelah nekat menerobos genangan dan harus didorong. Hingga siang hari, hujan dengan intensitas ringan masih mengguyur kawasan tersebut. Dia cuma dia doang. Kira-kira setengah jaman lah. Setengah jam ya? Karena apa sih nih? Kurang tahu di Gunung Bukit banjir kali. Banjir ya? Dia pun mau kemana? Saya ke Kembangan. Banjir mengendangi sejumlah titik di jalan tol menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Senin 12 Januari pagi hari, sehingga mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Satuan Lalu Lintas Polresta Bandara Soekarno-Hatta yang langsung melakukan pemantauan intensif untuk mencegah kemacetan dan menjaga keselamatan para pengguna jalan. Kasat Lantas Polresta Bandara Soekarno-Hatta yakni AKP Sularno menyampaikan pengaturan arus lalu lintas telah dilakukan sejak pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Titik genangan terpantau berada di KM 33 Tol Setiatmo, tepatnya di depan Hotel Ibis arah masuk Bandara Soekarno-Hatta. Bahkan ketinggian air mencapai sekira 15 hingga 20 cm.
Meski demikian, dua jalur kanan masih dapat dilintasi oleh kendaraan. Selain ruas tol, banjir juga menggenangi jalur Suwarno arah Caregel Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, genangan serupa turut terjadi di jalur perimeter utara bandara. Di kedua lokasi tersebut ketinggian air cukup tinggi sehingga tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Untuk mempercepat penanganan, personel Satlantas melakukan pengaturan arus lalu lintas di sekitar lokasi yang terdampak. Pihak kepolisian juga berkoordinasi dengan Angkasa Pura guna melakukan penanganan genangan. Adapun penyedotan air dilakukan di depan Hotel Ibis dan dialirkan ke Kali Dadap agar genangan segera surut. AKP Sularno mengimbau pengguna jalan, khususnya calon penumpang pesawat, agar meningkatkan kewaspadaan dan mengatur waktu perjalanan lebih awal. Satlantas Polresta Bandara Soekarno-Hatta memastikan pemantauan dan pengamanan akan terus dilakukan hingga kondisi lalu lintas kembali normal. Ramai. Oh, banjir. Selamat. Tol Bandara Senin 12 Januari 2026 jam 10 pagi. Saya semuanya. Curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya sejak Minggu, 11 Januari 2026, pagi menggenangi sejumlah ruas jalan tol Sediatmo yang menjadi akses utama menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Senior Manajer Representatif Office 2 Jasa Marga Metropolitan Tol Road Ginanjar Bekti R mengatakan, genangan mulai terdeteksi pukul 7.58 waktu Indonesia Barat. Petugas pertama kali menemukan air menggenang di badan jalan dan langsung menuju lokasi untuk memastikan pompa air berfungsi normal. Namun intensitas hujan yang terus meningkat dan berlangsung cukup lama menyebabkan limpasan air deras dari kawasan sekitar masuk ke saluran drainase jalan tol. Kondisi ini membuat kapasitas pompa tidak mampu dengan cepat mengurangi debit air yang menggenang di ruas tol. Hujan dengan intensitas tinggi juga menambah jumlah titik genangan. Hingga Senin siang pukul 13 WIB, masih terdapat 2 titik genangan yang dalam penanganan petugas, yakni di Ofram Gerbang Tol, Gigaton, Pluit 3 dan KM 31000A Ofram Prawa Bokor. Banjir yang merendam sejumlah titik di Jakarta Utara membuat polisi melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas. Salah satunya dengan mengizinkan sepeda motor melintasi jalan tol dalam kota. Kasat Patroli Jalan Raya di Telantas Polda Metro Jaya Kompol Danar Dono mengatakan hanya 2 jalan tol yang boleh dilewati pengendara motor. Pertama, gerbang tol Sunter yang mengarahkan pengendara keluar di Kebon Bawang. Sementara jalan kedua, gerbang tol Jembatan 3 diarahkan untuk keluar di Angke. Motor hanya diperbolehkan melintas selama 20 menit hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Danar menyebut situasi lalu lintas kini sudah normal kembali. Sebelumnya hujan deras mengguyur tanpa henti di wilayah Jakarta dan sekitarnya sejak Senin pagi hingga menjelang siang.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta mencatat ada 10 RT dan 23 ruas jalan yang tergenang banjir. Ketinggiannya bervariasi mulai dari 40 cm hingga 95 cm. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.